Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Friska Aprilia Saputri, NPM 2113053072 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Ibu Amrina Izzatika MPD. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Friska Aprilia Saputri yang akan menjelaskan hari ini materi terkait tentang zat tunggal dan zat campuran. Oke, kita lanjut saja ya semuanya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari terkait tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari zat tunggal. Nah, zat tunggal itu apa sih? Jadi, zat tunggal ini adalah materi yang hanya terdiri atas satu jenis materi saja, sehingga ini dinamakan dengan zat tunggal. Nah, zat tunggal juga biasa disebut sebagai dengan zat murni, karena zat murni atau zat tunggal ini hanya tersusun oleh satu komponen itu sendiri. Oke, nah zat tunggal ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu zat tunggal bersifat homogen dan hanya mengandung satu jenis atom atau molekul. Yang kedua, zat tunggal itu memiliki komposisi yang seragam di seluruh bagiannya. Kemudian yang ketiga, memiliki peran dalam reaksi kimia yang membentuk produk dan dapat diprediksikan. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang tidak akan berubah atau tetap pada satu wujud yang sama. Selanjutnya ada jenis zat tunggal dan contohnya. Nah, jenis zat tunggal ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama adalah unsur dan yang kedua adalah senyawa. Nah, yang pertama ini unsur. Unsur ini adalah zat murni yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berdasarkan jenisnya, unsur dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Nah, unsur logam ini memiliki bentuk yang padat dengan suhu normal dan bisa cair saat dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Misalnya seperti besi, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini bisa memiliki bentuk gas, padat, atau cair. Misalnya oksigen, kalsium, hidrogen, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada unsur semi-logam. Nah, unsur semi-logam ini bisa disebut sebagai metaloid, yang sifatnya adalah tengah-tengah antara logam dan non-logam sehingga sifatnya menjadi tidak konsisten. Contohnya adalah boron, silikon, germanium, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis zat tunggal dan contohnya adalah senyawa yang kedua. Nah, senyawa ini apa sih, Bu? Jadi, senyawa ini merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang sederhana dengan cara kimia. Nah, berdasarkan unsur pembentukannya, senyawa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada senyawa organik atau senyawa hidup, yaitu senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan terbuat dari unsur yang mengandung karbon. Jadi, senyawa organik ini merupakan senyawa yang hidup seperti itu. Lalu yang kedua ada senyawa anorganik atau senyawa yang tidak hidup. Nah, senyawa anorganik ini senyawa yang berasal dari benda tak hidup dan berasal dari bebatuan dan mineral serta karbon. Selanjutnya kita akan bahas mengenai zat campuran. Nah, zat campuran itu apa sih? Jadi, zat campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi, zat campuran ini zatnya di dalam itu terdiri dari beberapa komponen atau molekul. Jadi, tadi kalau zat tunggal itu hanya terdiri satu. Jadi, kalau zat campuran ini terdiri lebih dari satu, bahkan dua atau lebih. Selanjutnya,
jenis-jenis zat campuran itu ada dua. Yang pertama ada zat campuran homogen dan yang kedua ada zat campuran heterogen. Nah, zat campuran homogen ini merupakan zat campuran yang penyusunannya tercampur secara sempurna. Contohnya seperti teh manis, udara, cuka, larutan air garam, larutan air gula, dan air hujan. Jadi ketika kita melakukan pembuatan teh, nah ini merupakan zat campuran homogen, yang dimana zat campuran ini penyusunannya disusun secara sederhana. Lalu yang kedua ada zat campuran heterogen. Nah, zat campuran heterogen ini adalah zat campuran yang penyusunannya tidak tercampur secara sempurna dan masih bisa dibedakan satu sama lain. Nah, maksudnya adalah ketika kita melakukan kegiatan, contohnya seperti air dicampur dengan pasir, air dicampur dengan kopi, itu kita bisa membedakan mana yang air dan mana yang kopi, dan mana yang air dan mana yang bubuk pasir, seperti itu. Jadi pencampurannya itu tidak larut dalam satu campuran, seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat zat campuran. Sifat-sifat zat campuran yang pertama itu adalah terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih. Perbandingannya komponen penyusunan tidak tetap, masih mempunyai sifat-sifat asal. Kemudian sifat larutan merupakan rata-rata dari sifat komponennya, dapat dipisahkan menjadi komponennya melalui cara-cara fisik seperti penyaringan dan penyulingan. Itu adalah sifat-sifat dari zat campuran. Itu pemaparan dari materi Ibu. Sekarang Ibu memberikan soal yang ada di link Google Form yang masing-masing anak-anak nanti mengerjakannya ya, bisa diakses di link tertera. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai zat tunggal dan zat campuran. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.